Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas tentang Bani Israel. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat ke-60 kemarin. Ya, 60 ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin." Kami tidak bersabar atas satu jenis makanan. Karena pada saat itu hanya diberikan makanan manna was salwa. Maka kemudian orang Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Tuhanmu, padahal seharusnya kan Tuhan kita, tapi mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan kepada Tuhanmu agar menurunkan sesuatu berupa sayuran, berupa mentimun, buah-buahan dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Quran, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana jeleknya sifat-sifat Bani Israel. Allah berikan nikmat, kemudian dia ambil nikmat itu, tapi orang-orang Bani Israel mengingkari, membalas dengan keburukan daripada apa kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman, bil anbiya'i, dengan para nabi, min qablu, sebelum Nabi Muhammad, min qablu, sebelum Nabi Muhammad. Jadi dikatakan ayat ke-62 ini merupakan ayat muqtaridah. Ayat muqtaridah ini adalah, jadi ayat muqtaridah ini adalah ayat, atau kalau kita kenal dengan sisipan, kalimat yang disisipkan di tengah rangkaian kalimat. Jadi kalau disebut dengan ayat muqtaridah, berarti jumlah atau kalimat yang disisipkan di tengah rangkaian kalimat antara dua unsur yang sebenarnya saling berkaitan tanpa memutus makna asal. namun untuk tujuan maknawi tertentu.
Artinya ini adalah sisipan di antara dua kisah antara dua kisah Bani Israel. Jadi dari kemarin ini Bani Israel kemudian disisipkan dengan kalimat lain yang tujuannya banyak sekali di dalam Muqtaridah itu. Setelah ayat ini kembali lagi ke Bani Israel cerita itu. Jadi kita diajak healing dulu, bercerita yang berbeda dulu hari ini. Yang kemarin sampai terbayang bagaimana biadabnya Bani Israel. Sekarang ada kalimat Muqtaridah, ada kalimat sisipan. Manfaat kalimat Muqtaridah ini dalam tafsir ini banyak sekali. Ada di antaranya, pertama adalah takrirul makna wa ta'kiduhu. Menetapkan dan menguatkan makna. Jadi fungsinya menetapkan dan menguatkan makna ini menegaskan kebenaran makna utama. Jadi menegaskan makna utama. Jadi makna utama yang itu ditegaskan dengan kalimat sisipan itu. Jadi jeda dulu apa yang dibahas di depan, dijeda dulu. Dikuatkan dengan kalimat sisipan ini menunjukkan betapa kebenaran makna yang dibahas itu. Terutama sering terjadi Muqtaridah ini di dalam masalah akidah, janji, ancaman, hukum syariat. Jadi makna yang akan tertanam di dalamnya ini lebih kuat secara keyakinan, menumbuhkan rasa keyakinan yang lebih kuat. Bukan hanya sekedar informatif, menekankan kepada kita terhadap keyakinan yang ada di dalam ancaman, di dalam janji. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah takrirul makna wa ta'kiduhu. Ini manfaat Muqtaridah yang pertama. Yang kedua, daf'u tawahhumi qad yaqa'u fid-dhihni nih. Menolak kesalahpahaman yang mungkin muncul. Jadi dia dalam Al-Quran itu sering secara global yang bisa berpotensi ada kesalahpahaman yang muncul dari kalimat-kalimat itu. Sehingga muncullah, disisipkanlah kalimat yang disebut dengan kalimat Muqtaridah. Jadi intinya adalah mengantisipasi salah paham pembaca, meluruskan dugaan yang mungkin muncul dari rangkaian kalimat utama. Itu diantaranya adalah tujuannya. Kalau mufassir itu sering menyebutnya lidaf'il hihami. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah tujuan kalimat Muqtaridah di dalam tafsir. Nah, kalau ditulis di dalam tafsirnya enggak muat ini. Harus ada buku yang harus, karena ini sudah 3. Kalau 3, manfaat dari Muqtaridah adalah bayanu halin aw sifatin khassatin, menjelaskan keadaan atau sifat tertentu. Bisa keadaan subjeknya, sifat Allah, kondisi manusia, menjadikan inti struktur kalimat dan sebagainya. Jadi tafsir itu menjelaskan lebih dalam, tidak kaku secara nahwu, namun kaya secara makna. Ini diantaranya fungsi daripada Muqtaridah, sisipan tadi. Manfaat yang keempat adalah taltiful uslubi wa jamalul bayan, melembutkan gaya bahasa dan keindahan belaghah. Jadi tingkat tinggi, memberikan pemahaman yang tingkat tinggi atau ketinggian uslub Al-Quran. Jadi variasi susunan Al-Quran itu tidak monoton, ada variasinya, senang. Makanya baca Al-Quran itu bagi orang-orang terdahulu, bagi orang-orang Arab terdahulu, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka padahal menentang Rasulullah SAW, dan tidak sedikit mereka masuk Islam karena indah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kita kenal mulai kecil Al-Quran, ya begitu-begitu saja, nggak ada ngefeknya. Padahal mereka ketika dibacakan itu dalam cerita mana, di dalam kitab Tanqihul Qaul, di dalam syarah kalimat la ilaha illallah,
ada yang dibacakan surah Ar-Rahman, menangis. Dan orang yang dibacakan, orang non-muslim dibacakan surah Ar-Rahman, ketika nanya kepada seseorang yang muslim, apa bukti, apakah ada peninggalan daripada nabimu yang bisa ditunjukkan kepada saya? Akhirnya orang itu membaca Ar-Rahman, nangis ketika dibacakan Ar-Rahman. Dan dia berkata, ini tidak mungkin kalau makhluk yang membuat. Lah kita Ar-Rahman sering dibaca nggak nangis-nangis, malah sampai ngantuk. Jadi keindahan yang tidak bisa ditiru di dalam Al-Quran ini. Makanya kemudian Al-Quran itu kan nantang. Kalau engkau bisa, datangkan saja satu surah, ya kan? Tapi ternyata tidak bisa mereka untuk mendatangkannya. Yang kelima di antaranya muqtaridah ini adalah manfaatnya idharul inayati wal ihtimam, menunjukkan perhatian khusus. Artinya makna yang disisipkan itu sangat penting sekali. Tujuannya apa? Kalau dalam kalimat itu, dalam sastra itu, Allah ingin mengajak kita, Allah berhenti sejenak untuk menarik perhatian pembaca kepada itu. Berhenti sejenak. Nah, itu diantaranya fungsi daripada muqtaridah, untuk menarik para pembaca. Makanya sering dikenal dengan liidharil inayati bil makna, menunjukkan perhatian khusus. Yang keenam, maksud daripada muqtaridah ini adalah irsyadun tarabawiyyun wa taujihun qalbiyun, pendidikan rohani dan pengarahan hati. Sering sekali kalimat atau jumlah daripada muqtaridah ini berisi dzikir, peringatan, sifat Allah yang berfungsi mendidik hati, bukan hanya penjelasan hukum. Jadi ketika hukum dijelaskan, dimunculkan itu, ada isinya zikir, artinya ada pendidikan rohani dan pengarahan hati. Makanya fikih sama tasawuf itu selalu beriringan. Karena kalau fikih kaku, ya kalau tidak sah, tidak sah. Tapi kalau selagi dia mau sujud, ini kan luar biasa. Kan seperti itu. Kalau Fatihahnya tidak fasih dan sebagainya, ini kan fikih. Iya. Di dalam Syafi'iyah ada syarat-syarat di dalam pembacaan Fatihah dan sebagainya, tasdidnya, ininya, seperti itu. Ini menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak begitu fasih. Sehingga di dalam tasawuf mau sholat saja itu sudah beruntung, mau ingat Allah saja sudah beruntung. Ini adalah keenam. Artinya muqtaridah itu bukan tambahan sia-sia ataupun memutus konteks, melainkan di dalam muqtaridah ini adalah alat penegasan, pelurusan, pendidikan dan keindahan makna. Terus ini tentang ayat ke-62. Terus min qablu, dari sebelum. Jadi orang-orang sekarang ini akan menunjukkan orang-orang yang beriman kepada para nabi dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Sawi banyak. Contohnya adalah Bakhira. Pernah dengar ceritanya Bakhira? Rahib, pendeta. Ketika Abu Talib, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau enggak salah itu umur 12 tahun, diajak jalan-jalan bisnis, ya, diajak jalan-jalan oleh pamannya yang namanya siapa? Abu Talib. Di tengah jalan antara, kalau nggak salah, antara Mekah Hijaz dan Sam, kalau nggak salah itu Rasulullah, Sam dan Hijaz, wilayah antara Sam dan Hijaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ini bertemu dengan seorang pendeta yang namanya Bukhairah. Bukhairah ini adalah orang yang sangat menguasai sekali kitab Injil dan sangat memahami betul tentang ajaran Yahudi. Disitulah Bukhairah
menemukan sekaligus awal pertemuan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukhairah ini merupakan salah satu pendeta Nasrani dan masih memegang teguh mempertahankan tauhid kepada Allah, walaupun pada saat itu banyak yang tidak memegang kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu masih tidak memegang. Tapi Bukhairah tetap berpegangan kepada apa istilahnya kitab yang murni. Ini Bukhairah. Jadi meyakini Isa itu adalah nabi, bukan Allah, bukan ruh yang kemudian ruhnya Allah. Jadi meyakini bahwa Nabi Isa ini adalah utusan Allah, bukan Allah. Nah, kalau Yesus itu kan mereka meyakini bahwa Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus ya dosa. Nah, di dalam perjumpaan Rasulullah dan Bukhairah ini, Bukhairah kepada Abi Thalib ini meminta untuk berbicara kepada Nabi. Dan beliau bertanya dulu kepada siapa namanya Abu Thalib. Siapa ini? Apa hubungan engkau dengan anak ini? Abu Thalib itu saking sayangnya mengatakan, ini anak saya, putra saya, katanya Abu Thalib. Tapi Bukhairah langsung menyangkal, bukan, ini bukan anak kamu. Tidak mungkin ayah orang ini hidup. Karena memang Bukhairah ketika itu melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah disangkal seperti itu oleh Bukhairah, Abu Thalib akhirnya mengaku, iya dia itu ponakanku. Setelah itu apa yang terjadi pada ayahnya? Ceritanya apa yang terjadi kepada ayahnya? Dijawab oleh Abu Thalib, ayahnya meninggal. Kemudian saat ibunya saat mengandung, ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Engkau benar, kata beliau. Sekarang segera bawa pulang anak ini. Bawa pulang ke negerimu. Jangan sampai ada orang Yahudi yang menemukan ini. Karena demi Allah, jika orang-orang Yahudi melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Bukhairah, ponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar, kata Abu Thalib. Mendengar penjelasan Bukhairah, kemudian Abu Thalib bergegas membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Ini yang dikutip di dalam Fiqhus Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi Bukhairah ini beriman kepada Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Kemudian ada lagi kisah tentang lagi yang dicontohkan di sini, Abi Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini di Islam ini dikenal dengan orang yang ahli syukur. Walaupun dia itu orang yang tidak baik-baik saja sebelumnya, tapi dia itu waktu sebelum memeluk Islam, dia sudah mempertahankan keadilan sampai diusir, diasingkan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mungkin kita kenal, Waraqah bin Naufal. Ketika awal-awal kenabian Rasulullah SAW, Rasulullah kan ragu. Apa yang terjadi kepada dirinya, ini kan ragu. Apakah ini wahyu, apakah bukan ya? Kemudian Sayyidah Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Karena kebetulan Waraqah bin Naufal ini adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal ini termasuk orang yang menguasai kitab-kitab terdahulu, termasuk khususnya Yahudi dan Kristen, menguasai yang namanya Waraqah ini. Beliau ini termasuk orang langka pada saat itu. Mayoritas orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah berhala. Dia orang yang termasuk mempercayai tradisi agama-agama terdahulu, tidak menyembah agama orang-orang pada saat itu, nenek moyang mereka tidak.
Jadi beliau itu memegang agama yang lurus, al-millah al-hanafiyah. Jadi agama yang lurus. Dan yang jelas adalah ajaran Ibrahim alaihissalam. Karena memang beliau sangat luar biasa menguasai kepada kitab-kitab, dan dari Warokoh inilah keteguhan Siti Khadijah bahwa suaminya ini betul-betul nanti akan menjadi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Warokoh, dan Warokoh ini termasuk yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan akan masuk surga. Warokoh ini masih beriman kepada Nabi Isa pada saat itu. Walaupun di sekitarnya itu menyembah berhala. Kemudian ada lagi tentang kisah Salman Al-Farisi. Bagaimana kita tahu Salman Al-Farisi itu dulunya pencari kebenaran yang panjang sekali. Dari Persia hingga Madinah, kemudian meninggalkan kekayaan dan agama kalau nggak salah agama beliau ini adalah Majusi. Memeluk Nasrani, menjadi Buddha, hingga akhirnya menemukan Islam, sehingga menjadi sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan kecerdasannya, strategi perangnya. Pernah dengar itu perang Khandaq? Ide ada Parit. Ya. Ini Salman Al-Farisi. Siapa? Ya, tentang Salman Al-Farisi yang membuat itu. Beliau ini walaupun cerdas dan sebagainya, beliau ini terkenal dengan kesederhanaannya yang luar biasa. Walaupun beliau ini orang-orang kaya. Ikhlas beliau ini. Kemudian dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang saat itu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dan tidak merubah keimanannya sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ayo kita lanjut dulu. Dan orang-orang ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sampai jadi mulai dari Nabi dia beriman kepada Nabi Isa sampai berjumpa kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang disebut dengan ayat tadi Innal ladina amanu, yang ditafsirkan bil anbiya min qablu. Orang-orang yang beriman kepada para nabi dari sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sebutkan tadi, Bukhairah, Abi Dzar Al-Ghifari, Waraqah bin Nufal, dan Salman Al-Farisi dan sebagainya. Apabila orang itu beriman kepada Nabi Isa, kemudian menjumpai atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman, maka orang itu akan kekal di neraka. Karena firman-Nya Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dhinan falyuqbal minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falyuqbal minhu, maka tidak akan diterima daripada dia. Ini nas daripada Al-Quran. Terus, walladina hadu, dan walladina dan orang-orang, walladina dan orang-orang hadu yang menetap agama Yahudi atau yang menjadi Yahudi, adapun alladzina, adapun orang-orang tadi itu, alladzina hadu itu, al-yahudu yaitu Yahudi. Yahudi itu berasal dari kata hadza. Yahudi itu berasal dari kata hadza, yang artinya kembali atau bertaubat. Jadi mereka itu dinamakan Yahudi
karena kembalinya mereka dari menyembah anak sapi. Kemudian kembali kepada tauhid. Ini kalau ditinjau daripada kata Arab. Kalau ditinjau dari Ibrani, kata Ibrani, maka asalnya Yahudi adalah Yahuda. Siapa Yahuda ini? Nama putra tertua daripada Yakub. Jadi kalau ditinjau dari Arab, Yahudi ini berasal dari kata hada. Ha alif da. Yang berarti bertaubat, yang artinya kembali. Ini kalau dinilai dari segi Arab. Tapi kalau dari segi Ibrani, asalnya adalah Yahuda. Siapa Yahuda? Anak putra sulung ya, kalau anak tertua. Anak sulungnya Nabi Yakub. Kemudian terus wan Nasara, dan orang Nasrani. Wan Nasara, dan orang Nasrani. Nasrani ini kenapa disebut dengan Nasrani? Karena li'annahum nasaru Isa ala kalimatil haqqi. Karena mereka ini menolong agamanya Nabi Isa atas kalimat kebenaran. Jadi Nasara itu kan artinya menolong. Nasara artinya menolong. Sehingga disebut dengan Nasrani. Makanya jangan kaget kalau Nasrani itu suka nolong. Karena memang Nasrani itu dinamakan Nasrani karena suka nolong Nabi Isa terhadap kalimat tauhid pada saat itu. Pada saat itu. Sebagaimana dinamakan kaum Ansor. Karena sahabat ada yang disebut dengan Ansor, ada yang disebut dengan kaum Muhajirin. Orang Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah atau Yasrib. Ya kan? Orang yang berketepatan di Madinah, mereka yang menolong orang-orang ditampung, orang-orang Muhajirin malah rebutan, orang-orang Ansor itu rebutan. Ayo makan ke rumah saya. Satunya datang, ayo ke rumah saya, tinggal sama saya. Sehingga mereka ini disebut dengan Ansor. Yang menerima ya Ansor. Ansor. Sehingga dinamakan Ansor. Ansor menolong li nasrihi sallallahu alaihi wasallam, karena menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada yang mengatakan lain, kenapa mereka itu dibilang apa? Ada ya Allah. Kenapa mereka disebut dengan Ansor? Ada yang mengatakan ini. Oh iya, kok dingin banget kata saya. Ternyata ada kipas di belakang saya. Enggak, saya malah kedinginan juga tadi kalau dijari kipas. Karena habis hujan ini. Ya, nggak apa-apa, matiin biar hangat. Terus kenapa ada yang mengatakan lain? Kalau tadi kita ada yang mengatakan Ansor itu karena suka nolong orang-orang Muhajirin, sehingga disebut dengan kaum Ansor. Yang hijrah disebut dengan Muhajirin. Ada pendapat lain bahwa mereka disebut dengan Ansor dinisbatkan suatu desa yang ada di Syam. Namanya Nasirah. Jadi ada desa, sebuah kota, sebuah wilayah yang ada di Syam, namanya Nasirah. Sehingga kaum Ansor pada saat itu di Madinah disebut dengan Ansor. Ya jenengan terserah mau yang milih Ansor ini dinamakan Ansor karena suatu kota di Syam, atau Ansor karena suka menolong kaum Muhajirin. Karena memang sahabat saya itu saling rebutan. Malah sedih ketika tidak masuk sahabat ke sana, sedih. Ayo lanjut. Wasabiina, dan orang-orang yang condong agama yang batin, saibin. Wasaibina, dan orang-orang yang condong agama yang batin.
ta'ifah minal yahudi awin nasara, segolongan daripada Yahudi dan Nasara. Nasara di sini tuh bukan Nasrani yang sekarang ya? Ya, yang Nasrani pada masa itu. Yang Nasrani pada masa Nabi Isa. Karena pada saat itu orang yang mengimani kepada Nabi Isa, mereka yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid pada saat itu. Kalau yang Nasrani sekarang? Ya ngikutin Trinitas. Itu Nasrani sekarang ya yang nyembah Yesus. Kalau yang Nasrani sekarang itu berarti bukan Mengakui Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan. Kalau Nasrani yang dulu, Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Ta'ifah wasabiina, dan orang-orang yang condong agama yang batil. Siapa Soibin ini? Ta'ifatun, yaitu segolongan minal Yahudi, dari orang Yahudi awin Nasara, atau orang Nasrani. Jadi orang Soibin, orang-orang yang condong atau menyimpang daripada agama yang sudah ada. Sehingga disebut ada yang memang mereka itu Nasrani semua, Kristen semua. Tapi ada yang Yahudi, jadi ibadahnya ngikutin kitab mereka. Ada golongan mereka tapi tidak ngikutin agama Nasrani, juga tidak ikut golongan Yahudi. Ya, disebut dengan Sobiin. Apa mereka sembahannya? Ya, diantaranya mereka ini aneka ragam, menunjukkan aneka ragam. Condong kepada agama seperti menyembah bintang-bintang, menyembah malaikat. Ini Sobiin. Kalau Nasrani yang benar, mereka hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi yang dipercaya adalah Nabi Isa alaihis salam. Terus man barang siapa amanah yang beriman. Man adapun orang amanah yaitu yang beriman. Siapa man adapun orang amanah yang beriman. Siapa man? Minhum, daripada alladzin hadu tadi itu. Alladzina, orang yang menetap, orang yang menjadi Yahudi tadi itu. Orang-orang Yahudi itu. Man amanah, barang siapa amanah yang beriman. Atau man adapun orang amanah yang beriman. Siapa man? Minhum, daripada golongan alladzina hadu, orang-orang yang Yahudi. Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Fi zamani nabiyina, di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan, wa amilah, dan beramal. Siapa man? Wa amila, dan beramal. Siapa man? Salihan, soleh, baik, beramal soleh. Kalau bisyariatihi, dengan syariatnya Nabi. Bisyariatihi, dengan syariatnya Nabi. Wa amila, dan beramal. Siapa man salihan,
terhadap soleh, yang baik, yang soleh, bisyariatihi, dengan syariat, berpegang teguh kepada syariatnya Nabi. Kalau orang-orang Yahudi itu yang berpegang teguh kepada Yahudi, baik dan orang-orang Nasrani dan orang-orang as-sabiin, orang-orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beramal saleh sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, falahum ajruhum, falahum, maka bagi mereka, falahum, maka yaitu bagi mereka, ajruhum, pahala, ajruhum, pahala mereka, mendapatkan pahala. Falau, maka bagi mereka, ajruhum, adapun pahala perbuatan mereka man. Masih kembali kepada man tadi. Terus ay sawabu a'malihim, yakni sawabu a'malihim, pahala perbuatan atau amal-amal man. Terus jadi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Tuhan man amanah tadi itu, inda rabbihim, di sisi Tuhannya man, wala khaufun, dan tidak ada rasa khawatir, alaihim, atas man, alaihim, atas man, walahum, dan tidak ada siapa man, yahzanun, yaitu sedih. Jadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumul akhir, beramal soleh sesuai dengan syaratnya Nabi Muhammad, tidak mandang itu Yahudi ataupun Nasrani, tidak memandang itu Bani Israel ataupun siapapun, ketika dia beramal soleh, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka bagi dia tetap ada pahala atas perbuatan-perbuatan baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam tasawuf itu, melihat seperti apapun orang yang mungkar, orang yang jelek, kita tidak tahu apakah akhir hayatnya dia lebih baik daripada kita. Jangan-jangan kita buruk, dia kemudian baik, bertaubat sebelum akhir hidupnya. Makanya kemudian, kalau ada orang-orang yang sekarang itu lagi tidak baik-baik saja, taruhlah bupati sekarang. Taruhlah bupati sekarang yang sedang di OTT ya. Jangan-jangan Allah sayang kepada itu bupati. Sehingga sebelum dia melangkah jauh, maksiat-maksiat yang dia lakukan di stop pada saat itu, untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang lebih lama, yang lebih jauh lagi. Dan akan mengambil ibrah pelajaran. Dan dia masih muda. Kalau kita sekarang menjas dia dengan buruk dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan kita akan lebih buruk daripada dia. Alhamdulillah. Sesuatu yang tidak baik, kita tidak suka kepada perbuatannya, bukan kepada
status orangnya. Karena kapanpun jangan-jangan dia dengan cara itu Allah berikan hidayah sehingga dia bertaubat. Kita malah yang lengah, yang lalai, yang sudah merasa dekat dengan Allah malah tidak ada. Amal-amal kita masih misteri. Jangan-jangan kita berbuat sesuatu itu karena ada sesuatu yang baik, ya terasa. Artinya hati itu tidak murni terkadang. Yang kemudian itu yang menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita tidak diterima. Makanya kita selalu berdoa di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu yang kita kaji setiap malam selesai. Setelah kita kaji itu malam selesai itu ada doa sebelum awal-awal kalau saya. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kita selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada amal-amal yang tidak diterima oleh Allah. Wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah. Karena ada potensi di kita doa enggak didengar oleh Allah. Karena ada sesuatu yang hati kita itu menghalangi diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus ru'iyah diperhatikan fi dhamiri amanah, di dalam dhamir amanah. Ru'iyah diperhatikan fi dhamiri amanah, dalam dhamir amanah, wa amilah dan amilah. Tadi di dalam dhamir amanah itu dan amilah. Lafduman, apa lafadznya man? Kita kan tadi memaknakan amanah kembali ke man tadi ya. Man. Adapun orang amanah yang beriman siapa man? Nah, yang dilihat adalah lafadznya man. Apa lafadznya man? Tunggal. Terus wa fima di dalam lafadz, wa fima di dalam lafadz ba'dahu setelahnya, setelah ma, atau wa fima di dalam sesuatu ba'dahu setelah ma, maknaha adapun maknanya. Kalau di dalam setelah lafadz amanah kita lihat falahum, ajruhum, pakai hum ya. Padahal amanah adalah tunggal. Apa yang dilihat adalah maknanya. Ternyata aman itu memang tunggal, tapi maknanya adalah orang banyak. Siapa? Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Sabi'ina. Selagi mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal saleh dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum. Jadi mereka tidak ada rasa khawatir, tidak sedih. Mereka itu di akhirat nanti. Dan itu kita tidak tahu. Kita yang beriman seperti ini jangan-jangan kita sedih di akhirat nanti. Naudzubillah. Tapi kan kita ini potensi-potensi sedih kan sedikit, Pak. Walaupun belum bersyahadat itu, walaupun mereka belum bersyahadat. Iya, namanya iman kepada Allah, iman kepada syariat, syahadat. Mana mereka beriman kalau belum syahadat? Tapi maksudnya masih Yahudi dan Nasrani agama mereka itu. Makanya kan tadi itu kalau sudah man amanah, mereka sebelumnya beriman kepada Nabi Isa, menjumpai Nabi Muhammad, kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kita man amanah billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Nah, jadi orang-orang mereka yang beramal soleh yang sesuai dengan syariatnya Nabi, maka dia falahum ajruhum. Tapi bagi mereka orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka kekeh tidak mau beriman, selalu mengatakan saya ngikutin Nabi Isa, Nabi Muhammad berbohong dan sebagainya, maka mereka akan kekal di neraka. Sebagaimana firman-Nya Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu. Tidak diterima dari apapun daripada mereka. Tapi kalau orang Nasrani yang masih pengikutnya Nabi Isa kan tetap masuk surga. hari ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai urusannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu memberikan kabar bahwa nanti ada Rasul. Dia walaupun beriman kepada Nasrani, tapi mendengar kabar bahwa ada Nabi Muhammad, maka harus mengimani kepada Nabi Muhammad. Tidak diterima. Dalam Al-Quran tadi firman-Nya Allah, tidak terima kalau dia mencari agama selain agama dan agama Islam yang dibawa
Siapa yang membawa? Nabi Muhammad. Kan sebelum Nabi Muhammad kan Iya. dia kan mengimani jadi pengikutnya Nabi Isa. Nah setelah itu kan meninggal. Artinya kan Oh belum iya. ketemu- Kalau belum ketemu, belum ya ketemu tetap. Nabi Muhammad kan. Tetap. Artinya dia kan masih umatnya Nabi Isa. Obat Dia kan kan bisa, dia bisa. tetap masuk surga. Oh iya kan? masuk surga. Karena dia akan mengesahkan Allah kan. Betul, ajarannya. betul. Jadi Nabi Isa sebelum berjumpa kepada Nabi Muhammad, nah ini tetap agama tauhid. Tapi ketika berjumpa Nabi Muhammad, kalau kemudian dia tidak mengimani Nabi Muhammad, maka selesai urusan. Pokoknya bertemu berarti ya tadi ya. Iya sezaman, bertemu, mendengar dan sebagainya. Iya, Artinya maksudnya- mendapatkan seperti sekarang ada di Papua. Mendengar bahwa Islam itu ada. Kemudian dia tidak menerima ajaran